apakah tujuan gembala sidang itu? Tujuannya apa? Ya, next, merdeka, saudara. Ya, jadi penjajahan Indonesia ini 350 tahun. Tujuannya mengapa Indonesia merdeka? Penjajahan harus dihapus karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, itu tujuan dari penjajahan. Di dalam Mukadimah udah 45, saudara. Saya sering ingat ini Pak Haritanu Sudibyo waktu membuka Partai Perindo. Dia berkata begini, Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 1945. Indonesia negara berdaulat 200 anggota PBB diakui oleh PBB. Indonesia adalah negara bersatu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang dipikirkan oleh pemerintah adalah Indonesia menuju adil dan makmur. Ini tujuan kemerdekaan 17 Agustus. Apa tujuannya? Pemerintah harus mempunyai tujuan membuat masyarakatnya adil, hak asasi manusia ditinggikan. Orang yang diperas sama kepolisian, sama pejabat harus diberantas, ya, harus ditegakkan, pungli harus hilang, itu keadilan. Ya, suku-suku minoritas yang digencet, gereja ditutupin, suku Tionghoa dibully, itu harus dibasmi. Itu namanya menegakkan keadilan. Keadilan jangan dibungkam, keadilan harus dilawan dengan suara lantang. Ya, terutama Esron, saya nggak datang. Para pengacara harus memperjuangkan keadilan, ya, dan kemakmuran, mengentaskan kemiskinan. Saudara tahu, penduduk Indonesia 280 juta, itu yang orang kaya itu cuma 1%. 1%, grup konglomerat 9 naga dan lain-lainnya. Ya, yang lainnya itu kemiskinan bisa mencapai sampai 40%. Ya, sampai ke desa-desa. Nah, itu yang tujuannya. Sekarang saya mau tanya, tujuan merdeka orang Kristen apa? Ini boleh berbuat baik, ya, membuat yayasan sosial, bagus, nggak salah, saudara. Ya, mendirikan panti asuhan anak yatim, bagus dong. Ya, kasihlah sama manusia. Memberikan baksos bagi sembako, bagus. Memberikan pengobatan gratis, bagus. Itu. Tapi yang terutama apa? Ayo jawab, saya kasih hadiah. Tujuan orang Kristen setelah merdeka terima Yesus Kristus, setelah dilahirkan kembali, tujuannya apa? Selain ini. Ya, terus apa lagi? Apa lagi? Ini yang penting. Penuaian. Ya, year the harvest. Tahun ini adalah tahun penuaian. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan supaya ia mengirimkan pekerja. Ini cocok untuk gembala sidang, saudara. Jadi tugas gembala sidang ini jangan baksos aja, ya, bikin yayasan apa. Ini yang penting cari jiwa. Kenapa, saudara? Harus cari jiwa, harus menuai. Ya, mati-matian, ya, karena akhir zaman sudah dekat. Pendeta besar memprediksi tahun 2033 Yesus datang, saudara. Apakah you mau diangkat hidup-hidup atau tinggal bersama antikris disiksa, ya, dengan satu tatanan dari luar negeri, ya, diblokir semua, makan apa segala macam pakai tangannya dikasih 6666 chip. Ya. Merdeka dari apa? Dari dosa. Karena semua orang itu telah berbuat dosa. Tidak ada satupun cucu-cucunya Adam itu yang tidak berbuat dosa. Semuanya dicemarin dosa sampai sekarang. Dan yang kedua, dikuasai oleh setan, saudara. Ya, kuasa setan ini yang membuat orang disantet. Ya, saya punya teman wanita, saudara. Datang ke saya, anggota salah satu yayasan sama saya. Dia cerita, dia punya suami di Surabaya, dokter ahli kecantikan, kaya raya ratusan miliar. Saya istrinya Pak Gudani, mendamping itu. Tiba-tiba ada pasien muda menggoda dia, kesengsem, disantet, sampai kegila-gila, lepek sama si pasien ini. Sampai dia dicerai, si istri pertamanya ini. Dicerai, semuanya tidak dikasih apa-apapun. Sampai miskin. Nah, sekarang dokternya itu sama istri kedua. Ya. Itulah bahaya, ya. Setan ini, saudara. Yang kita harus lawan dengan Roh Kudus di dalam Kristus. Enggak mungkin dua ini bisa diatasi dengan motivator dunia sekuler. Ya,
Saya banyak kenal Andri Wongso, James Tungdes Pemarimingin. Silakan, dia bisa berani nggak dengan kuasa setan? Ya, karena sepertiga malaikat dari surga diusir oleh Allah, dibawa ke bumi ini. Ya. Inilah merdeka dari dosa. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 36, tapi saudara jangan khawatir apabila anak itu memeluk Yesus, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Nah, kita bersyukur karena sudah menerima Kristus. Dan apa itu? Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan menegakkan kamu. Inilah yang disebut kebenaran, itu yang menegakkan keadilan itu, saudara. Ya, dan menjalankan kemakmuran itu. Kalau saudara tidak memiliki kebenaran, omong kosong. Apa kebenaran itu? Taat perpuluhan. Ya, Niko kemarin saya Sabtu datang ke sana. Omong kosong kalau saudara melayani gereja, memberi perpuluhan aja kagak mau sebulan sekali. Bayar iuran aja 100.000 kagak mau sebulan sekali. Itu jangan dipakai, saudara. Orang-orang begitu. Iya dong, ini peraturan Tuhan. Tahu nggak? Perpuluhan cuma kasih 100.000 aja nggak apa-apa. Iuran kasih 100.000 aja. Ini sama sekali digenjot, sama sekali gua nggak membayar, mau apa? Nah, Arlina Chandra ngitung nih Pak Gunadi, kalau sejabotabek iuran bayar, sebulan bisa 100 juta masuk. Apa betul Pak Rina? Betul, 100 juta sebulan income. Kita buat seminar terus-terusan. Ini dari saya terus, saudara. Karena apa? Ya ini ya, kebenarannya tidak ditegakkan. Ya, jadi Pak Niko bilang, jangan lantik majelis-majelis yang tidak pernah memberi perpuluhan, memberi iuran, dan bahkan buah sulung tiap Januari, saudara. Buah sulung itu tahu nggak? Saudara gaji UMR 5,5 juta dikasihkan, minimal tuh 4 juta dikasihkan. Suami istri tinggal 1,5. Protes tuh tempo hari. Ya, karena ini hukum buah sulung, saudara. Semestinya 100% dikasihkan. Cuma kan kasihan. Nah, ya. Siapakah kebenaran itu? Tidak ada lain, saudara. Ya, saudara ingin memiliki kebenaran harus bersekutu, harus connect dengan Kristus. Pak Niko memiliki sebuah sekolah di Cimahi, Bandung, baru dibangun 5 hektar, sekolah doa, sekolah worship leader, sekolah diajari bagaimana proskunia. Saya kirim, siapa yang di sini WL, ya 2 juta saya bayarin 1 bulan makan tidur, 1 bulan dikasih sertifikat. Siapa yang hobinya WL, Diana Harefa, saudara boleh ke sana 1 bulan, saya bayarin 2 juta supaya you jadi profesional. Ya, lagu-lagunya lagu-lagu Niko aja yang ditiru, dia udah sukses kok. Lagunya slow, saya lihat syahdu. Ngapain kita jiplak gereja yang nggak sukses? Kita jiplak yang sukses tuh, yang sekali kumpul 12.000. Lagunya lembut, pemegang drumnya enggak kedengaran suara. Tapi kenapa WL sekarang bandel? Udah saya bilang tiru Niko. Dia sukses ya, waktu 1988 dia buka di Garsa Pemuda saya hadir. Semua lagu-lagu GKI yang ratusan tahun rontok sama Niko. Yang tradisional GKI Immanuel bagus itu, berabad-abad gak ganti. Tapi begitu datang Niko pembaharuan, melampaui dia, saudara, penggemarnya. Ibaratnya seperti Michael Jackson, lagu rohaninya. Dan sekarang Hillsong. Ya. Nah, jadi kita harus kirim ke sana, ke Cimahi. Kemarin ada dari Vietnam 50-an dikirim ke Cimahi, dikasih Pak Niko gratis. Tapi kalau untuk umum 2 juta. Nah, penuaian itu apa, saudara? Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, ini tawanan tadi dari dosa, dari ikatan setan, ya, dari ketidakkudusan, dari ketidakkebenaran, pembohong, ya, penyembah berhala, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, ketakutan, kekhawatiran, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tujuan utama. Yang kedua baru berbuat baik. Baksos, jangan dibalik. Jangan baksosnya ditinggikan, penginjilannya dihilangin, saudara. Ini dulu yang pertama, tugas gembala sidang. Apa itu penjajahan dosa di era modern ini, saudara? Ya, cuan, budak korporat, money game,
Ya sekarang ada money game, saudara setor 599.000 dapat lagi 599.000 apa, asal dapat orang satu. Itu money game saudara, ponzi. Tidak ada produknya. Kalau multi level ada produknya dan obat-obatan supaya dia bisa sembuh. Ini cari orang 599.000. Kalau enggak hilang saudara uangnya. Kalau enggak dapat 3 orang. Itu nama money game. Saya melarang money game ini. Ya. Ketika seorang mulai mengabaikan Tuhan Yesus, mengejar keberhasilan dalam pekerjaan atau mencari banyak uang, hilang, saudara. Ini kesaksian nyata loh. Gembala sidangnya cerita sama saya. Di desa itu ada gereja kecil udah lama. Ada kedatangan pemuda SMA sekolah dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia masuk gereja situ dari guru sekolah minggu sampai ketua pemuda. Sampai WL bisa, continue sampai khotbah bisa, ketua kaum muda. Nah, terus setelah itu karena keluarga miskin, jadi dia kerja ke kota besar, sampai kota besar, saudara ya. Dia kerja dari supervisor ya, sampai GM manager, sampai GM, sampai CEO. Nah pada waktu itu dia udah nggak ke gereja lagi, cuan, uang yang saya harapkan. Ya, pendetanya telepon, ingati, kamu ke gereja, kalau jauh dari kamu, cari di kota besar itu yang dekat rumah kamu. Iya tapi saya nggak bisa, saya lembur, saya punya berapa divisi, saya mesti uang, cuan. Jadi sebetulnya saudara, ada baiknya kalau kita itu kosong ya, karena hubungan dengan Tuhan itu connect. Tapi semakin sibuk cari duit, semakin hubungan hilang, saudara. Percaya saya lah. Ayo, yuk, itu aja multi level, terus-terusan cerita Injil yang diberitakan. Hilang. Udah menjelang berapa tahun, pemuda itu masuk rumah sakit, ya. Terus di scan kanker stadium 4, 3 bulan lagi meninggal. Terus dia telepon ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta, tolong saya udah divonis 3 bulan lagi. Kanker stadium 4 bisa datang. Pendetanya sebetulnya kesel, tapi dia datang juga, dia hampiri, nak saya kan sudah nasihati, jangan kamu cuan uang terus, kamu harus balik lagi ke dulu, ya mengajar sekolah minggu atau apa. Sekarang saya kasih bunga, tapi bunganya layu, nangis. Kenapa Pak Pendeta kasih bunga layu? Karena sudah diperingatin, Anda bandel, terserah Anda, mohon keselamatan Tuhan. Pendetanya pulang, minggu depan meninggal. Itu saudara, ya berhasil cuan, tapi gagal dalam rohani. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang, saudara. Tapi ini era modern sekarang nih, kalau saudara fokusnya dicari uang, terutama money game ya, atau apa segala macam, enggak bakalan connect dengan Tuhan. Yang kedua, tidak mampu menolak dari hubungan yang tidak sehat. Terutama kemarin Pak Jarod khotbah di gereja saya, dia bilang begini, pemuda dan pemudi yang ingin menikah, hidupnya penuh pengharapan dan bahagia. Pacaran kan pemuda-pemudi Sabtu nih pacaran ya. Wah, Sabtu udah gembira, datang Minggu itu pasti senyum Pak. Tapi kalau pasangan suami istri setelah menikah hidupnya apa? Penuh penderitaan. Dia bilang, udah pasti penderitaan terus. Saya berani taruhan. Ayo suami istri 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ribut terus. Suaminya bisa pukul istrinya, ya. Nah, ini saudara yang tidak sehat nih. Bagaimana supaya kita itu jadi sehat? Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk perusahaan. Ini banyak yang jatuh, ya. Apalagi dalam keluarga, selingkuh, apa segala macam, keuangan, korupsi, apa segala macam. Ini nih pergaulan yang tidak sehat. Gereja harus mengajari, saudara, ya supaya jangan kita ini terkontaminasi. Ada orang jahat aja satu, bisa rusak semua, saudara. Bayangin, ini di era modern ini, toxic leadership. Yang ketiga, kepahitan dan tidak mau mengampuni, saudara. Ini yang bahaya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mau, Bapamu, waduh, ini yang bahaya.
Sebelum saya bertobat, saudara, nggak ada kata-kata mengampuni. Yuk bayar hutang, harus bayar. Kalau gua kirim dia ke kolektor. Tapi setelah bertobat, saudara, nggak bisa ada satu perasaan yang ini nih. Takutnya Bapak di surga marah. Makanya kalau gembala nggak punya nilai ini, saudara, berat lah ya. Ya. Tapi dengan catatan harus adil, saudara. Ya. Boleh mengampuni tetap, tapi adil lah, keadilan itu. Nah, yang terakhir, saudara, ini yang Pak Niko yang titik the point. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipandatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikuat. Pak Niko kemarin memberi ilustrasi. Ini takaran beras. Kalau saudara enggak masukin beras mulai dari kecil, itu perpuluhan, iuran anggota. Tuhan tidak akan memadatkan. Tapi semakin saudara memberi terus sampai luber, dipadatin sama Yesus, terus berkatnya berkali lipat. Semakin luber, semakin Yesus memberkati. Semakin kurang apa ya, kosong, Yesus tidak akan memberkati. Omong kosong. Ini hukum tabur Tuhan. Nah, jadi kalau saya lihat saudara-saudara masih benci perpuluhan, jangan jadi pejabat di CMC. Buat apa? Itu nanti jadi apa? Suri toladan pada orang lain. Oh, gembalanya jangan mau beri, wakilnya jangan mau beri, apalagi saya. Jadi setiap gereja kasih kotak perpuluhan, beli di Tokopedia 100. Setiap awal saudara, minggu datang kasih amplop semua, suruh isi, diajarin. Saudara isi 5.000 boleh, 1.000 perak boleh, asal maju ke depan, isi. Jangan sampai gak isi. Pertama gembala sidang dulu, kedua wakil, ketiga susunan yang terendah. Nah, saudara tahu, saya punya teman di satu gerejanya Niko di Avenue Thomas yang Casablanca, ya. Lotemat, ada gereja lantai 5, dia sewa, kalau nggak salah 5 tahun hampir 3 miliar. Itu jemaatnya menengah ke atas. Ya. Terus orang itu ngobrol sama saya, Pak Gunadi, setelah awal bulan masukin kotak, dibuka amplopnya, ada satu cek dan kartu nama 1 miliar dari kartu nama ini, perusahaannya presiden direktur tambang batu bara. Wah, ada lagi dari sini kartu namanya berapa ratus, ketutup saudara. Coba kalau nggak ada perpuluhan ngarepin kolektor, ayo rugi terus. Nanti saudara jadi menghujat Tuhan terus. Tuhan kamu nggak adil, saya investasi kok rugi terus. Tapi kalau ada perpuluhan, saudara, jadi ada surplus, saudara. Ya. Dan saudara jangan takut rugi dan takut secara hitungan manusia rugi, tapi secara ilahi saudara akan Tuhan kirim apa aja berkata melalui lain. Ya. Jadi saya pesan-pesan, kita pengen kayak Ibu Marta, ya, dari kecil harus besar Pak, jangan segitu-gitu aja, harus makmur, ya, adil, supaya minimal ya kita ini kan hidup jangan sampai pas-pasan gitu. Ya, mungkin saat ini kita nggak bisa beli mobil pakai Grab, nggak apa-apa, tapi kesananya itu harus punya sendiri gitu ya. Nah caranya dengan ini, nah, itulah saudara ya. Jadi dari keempat prinsip tadi sehubungan dengan 17 Merdeka, saudara terapkan, karena saya itu pengen supaya kerjasama, saudara gereja yang kuat, saudara besar, sama kita sinode, maju bersama, sehingga mendukung program ini. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Silakan.